107,7 FM Radio Jala Soefa Jayamai Jajamar. Selamat siang Herjun Samudra. Di siang hari ini kita dapat berjumpa lagi. Tentunya seperti biasa setiap hari Senin kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama dengan narasumber di program Sailor News. Nah, terkait juga dengan hari ini kita akan berbicara tentang salah satu peran dan tugas dari satuan yang berada pastinya di role-nya Mabesal, tapi letaknya jauh berada di Jakarta Selatan. Dan terkait juga dengan salah satu peran dan tugas dari satuan yang akan kita bahas di siang hari ini, kita mendapatkan kesempatan istimewa. Sudah hadir bersama dengan saya di sini, ada Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut Kadisit Bangal, Laksamana Pertama TNI Mulyatna ST. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Erjun, selamat siang Jajamers dimanapun berada dan bertugas di luar negeri maupun lokal di dalam negeri. Baik, senang sekali saya mendapatkan kesempatan istimewa. Kalau kita lihat kantor Bapak jauh ada di Pondok Labu. Pondok Labu. Pastinya walaupun jauh di sana, tapi kita masih berada di dalam satu kesatuannya Mabesal Bapak ya. Ya. Benar, Mas. Nah, terkait juga dengan hal tersebut, Jajamers, kita akan nanti berbincang-bincang bersama dengan narasumber saya di sini, Kadislit Bangal, Laksma TNI Mulyatna ST, tentunya tentang peran dan tugas dari Dislit Bangal. Kalau kita lihat kan beberapa kali ada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan seperti Indo Defense kemarin, kemudian juga pameran alutsista. Dislit Bangal selalu ikut serta. Bahkan pernah menjadi salah satu juga Bapak ya narasumber kita pada waktu kegiatan di Indo Defense Bapak ya. Ya, nah, terkait juga dengan hal tersebut nanti kita akan berbicara tentang pastinya peran dan tugas dari Dislit Bangal itu sendiri. Tapi sebelumnya Bapak, kita mau tahu dong sedikit saja, Bapak Laksamana Pertama TNI Mulyatna ST itu siapa? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silakan Bapak Kadislit Bangal. Baik Mas Erjun, para pendengar sekalian, Jajamers yang berbahagia pada pagi hari ini, penikmat suara Samudra 107.7 FM dimanapun berada, baik di luar negeri yang sedang penugasan maupun yang di dalam negeri, di kantor-kantor, di Pendirat ataupun di KRI. Saya Kadislit Bangal, Laksamana Pertama TNI Mulyatna. Saya alumni AL Rating 37 tahun 1991. Kebetulan saat ini saya dipercaya memimpin kantor yang berada di Pondok Labu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Erjun. Jadi orang kalau mendengar kata Pondok Labu, yang ada di benaknya, khususnya yang berada di Jakarta, wah di sana daerah macet. Betul. Alhamdulillah. Tapi saya ternyata melewati masa-masa yang disebut macet di Pondok Labu itu sebentar, karena saat ini sudah ada jalan tol, jadi saya lewat belakang anti macet. Baik. Satu memang kalau kita mendengar Pondok Labu, apalagi di sana ada sekolah, ada kampus ya, ada pasar, dan kemudian juga ada beberapa satuan kantor yang kedinasan di sana, termasuk juga di Dislit Bangal. Itu pasti hubungannya dengan yang namanya macet Bapak ya. Tapi apapun itu, sekarang Bapak sudah ada di sini. Terima kasih banyak, kami mendapatkan kesempatan istimewa. Nah, seperti tadi sudah kami sampaikan Bapak, terkait juga dengan peran dan tugas dari Dislit Bangal itu sendiri, yang mana satuan yang Bapak pimpin yang berada di Pondok Labu maksud kami. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana tugas dan fungsi dari Dislit Bangal itu sendiri Bapak. Silakan. Baiklah para pemirsa sekalian, jadi sesuai dengan nomenklaturnya, Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut, disingkat Dislit Bangal, sesuai dengan Perkasal nomor 14 tahun 2022 tentang organisasi dan tugas Dislit Bangal, merupakan badan pelaksana pusat yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut. Tugasnya apa Dislit Bangal? Yaitu menyelenggarakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan
yang meliputi penelitian itu sendiri, kemudian pengembangan, pengujian, dan juga evaluasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dan juga melaksanakan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk juga di dalam kegiatan Dislit Bangal adalah melaksanakan presentasi, demonstrasi, dan uji coba terhadap material-material yang akan digunakan untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Demikian, Mas. Baik, baik. Kalau kita lihat di sini, pernah kami dengar juga Dislit Bangal itu sebagai salah satunya adalah pembina dari Korps khusus maksud saya. Korps khusus. Iya. Ya. Itu sesuai juga masih sampai dengan saat ini masih Bapak ya? Masih, Mas. Jadi sesuai dengan Perkasal yang baru ini, Mas, tergolong baru. Karena Perkasal nomor 15 tahun 2024, Dislit Bangal ditunjuk sebagai pembina Korps khusus dan juga profesi peneliti TNI Angkatan Laut. Karena sebelumnya yang disebut Korps khusus di Angkatan Laut itu termasuk waktu itu Korps hukum. Tapi pada perjalanan dan seiring dengan dinamika organisasi, Korps hukum menjadi Korps sendiri, sehingga yang Korps khususnya non hukum, artinya bukan keilmuan atau disiplin ilmu hukum, menjadi Korps khusus, sehingga Dislit Bangal sebagai pembina profesi Korps khusus. Demikian, Mas. Baik. Apakah juga para personil yang ada di Dislit Bangal itu dari multi-korps juga Bapak ya? Betul. Jadi di sana ada multi-korps, mulai dari pelaut, teknik, elektro, penerbang juga ada, yang marinir juga ada, yang korpsnya Komal juga ada, Mas. Jadi memang kita multi-korps ada di sana. Jadi Kadislit Bangal membina seluruh korps yang ada di Angkatan Laut. Baik. Personilnya maksudnya. Personilnya. Ya. Baik. Oke, baik. Nah, terkait juga dengan itu tadi tugas dan fungsi dari Dislit Bangal itu sendiri. Sekarang kalau kita berbicara tentang ruang lingkup dari tugasnya Dislit Bangal, di mana di Dislit Bangal ini ada beberapa kesubdisan. Kemudian juga ada UPT Bapak ya? Ada. Unit Pelaksana Teknis ya, di Dislit Bangal. Bisa diceritakan Bapak? Baik, Mas. Para pendengar sekalian, jadi Satuan Kerja Dislit Bangal terdiri dari 5 subdis yang berada di kantor Dislit Bangal Pondok Labu. Yang pertama adalah Subdis Litbang Wahana. Jadi dia bertugas dalam program Litbang bidang wahana material TNI Angkatan Laut. Yang dimaksud wahana ini bukan seperti wahana yang ada di arena permainan di Ancol apa itu, jadi bukan. Tetapi wahana di sini adalah yang disebut alutsista, meliputi kapal perang atau KRI atau Patkamla dan sejenisnya, kemudian meliputi pesut atau pesawat udara, termasuk di situ ada drone, kemudian ranpur atau kendaraan tempurnya marinir, dan juga fasilitas pangkalan. Yang kedua ada Subdis Litbang Indalsen, jadi Subdinas Penelitian dan Pengembangan Indra dan Kendali Senjata, bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan material bidang Indalsen, meliputi peralatan penginderaan, pengendalian, senjata, navigasi, dan komunikasi. Secara gampangnya, kalau para pemirsa mungkin maksudnya peralatan elektronik, kan begitu. Kemudian yang ketiga ada Subdis Litbang Matbek. Sesuai dengan namanya, Subdinas Penelitian dan Pengembangan Material Perbekalan, melaksanakan tugas bidang penelitian pengembangan material perbekalan, baik itu perbekalan umum atau back-um, perbekalan teknik atau back-tech, dan perbekalan khusus atau backsus. Yang keempat, ada Subdis Litbang Iptek.
yang mempunyai tugas bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan dan juga pelaksanaan program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian subdis yang kelima atau subdis terakhir di Dislitbangl ada subdis Litbang Manajemen. Sesuai dengan namanya, bertugas dalam bidang program dan penelitian pengembangan. Manajemen meliputi 3 aspek manajemen di Angkatan Laut, yaitu manajemen operasi, manajemen logistik, dan manajemen personel. Kemudian untuk yang disebut UPT atau unit pelaksana teknis, Dislitbangl mempunyai 4 UPT. Yang satu berada di Jakarta, yaitu Laboratorium Induk Bawah Air atau Labin Bair, kantornya di dekat Dislitbangl, di sebelahnya Batekhan Kemhan atau yang dulu disebut Balitbang Kemhan. Kemudian yang 3 lainnya ada di wilayah timur, 2 berada di Surabaya, yaitu Laboratorium Induk Kimia dan Material, Laboratorium Induk Elektronika atau Labinlek. Kemudian yang ketiga berada di di Madura, di Sukolilo, Laboratorium Induk Senjata atau Labinsen. Jadi dia sesuai dengan namanya bertugas penelitian, pengujian, pengembangan material senjata dan amunisi untuk mendukung kebutuhan unsur operasional dan pembinaan kemampuan Angkatan Laut. Baik. Demikian, Mas. Baik, baik. Ada Labin Air tadi Bapak sampaikan ya, Ya. penelitian, pengujian, pengembangan sistem penginderaan bawah air. Kemudian juga ada Laboratorium Induk Kimia Material Labin Kimat. Betul. Ini di Surabaya, Di Bapak, Surabaya, ya. Labin Air di Labin Bair di Pondok Labu, Pondok Labu, Jakarta. Ya. Kemudian Labinlek itu ada di Labinlek ada di Surabaya, Surabaya. Ya. Termasuk juga tadi ada Labinsen itu yang di Madura. Madura. Ya. Nah, dari UPT Dislitbangl itu sendiri berarti berkewajiban untuk membuat suatu laporan ya ke Dislitbangl itu sendiri. Untuk di UPT itu sendiri itu dikepalai oleh Kepala Laboratorium. berarti perwira TNI Angkatan Laut berpangkat Perwira TNI Angkatan Laut berpangkat Kolonel Mantap. Jadi Kolonel kelas jabatan 13, Mas. Oke. Ya, jadi ada 4 kolonel jabatan Kolonel Mantap kelas 13 sebagai kepala laboratorium induk di Dislitbangl. Baik, baik, baik. Berarti semuanya itu Bapak ada 4 laboratorium, 1 di Jakarta dan 3 itu ada di Surabaya, termasuk salah satunya ada di Madura. Ya, betul, Mas. Baik. Nah, ini kan semua kan ada laboratorium itu berarti kan di sini di tempatnya untuk penelitian dan pengembangan. Betul. Nah, kalau kita berbicara juga tentang penelitian, ini kita masuk ke penelitian dulu. Apa yang diteliti oleh Dislitbangl, Bapak? Oh iya. Silakan. Ya, Bapak, baiklah, Mas. Jadi para pendengar sekalian, sesuai dengan namanya Dislitbangl, jadi Dinas Penelitian dan Pengembangan. Tentunya kita melaksanakan penelitian dan pengembangan peralatan yang dibutuhkan oleh organisasi kita, untuk kebutuhan kita. Secara umum, bisa saya sampaikan, kalau penelitian terakhir yang dilaksanakan oleh Dislitbangl adalah pada tahun 2024 yang lalu. Karena kita semua tahu tahun 2025 ini kita sesuai dengan realita yang ada dan kebijakan dari pemerintah, adanya yang disebut efisiensi. Gitu. Jadi untuk tahun 2025 ini kita hanya melaksanakan tugas-tugas rutin, tetapi tahun 2024 banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan Dislitbangl. Yang pertama, penelitian tentang rancang bangun prototipe kapal Patkamla tanpa awak, tahap kedua dari 2 tahap. Jadi pada saat itu penelitian tentang rancang bangun prototipe kapal Patkamla tanpa awak ini awalnya
dia dilaksanakan oleh Subdis Litbang Wahana. Kemudian pada tahun 2024, artinya yang penelitian tahap kedua dari 2 tahap ini, dia dikembangkan, dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi yang disebut unmanned surface vehicle ini, Pak. Jadi saat ini hasil penelitian tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pusdik Hidros yang berada di Ancol. Jadi kapal Patkamla tanpa awak ini sudah kita serahkan ke pengguna atau end user, yaitu Pusdik Hidros Kodiklatal, untuk digunakan sesuai dengan fungsinya, bisa menjadi alat bantu pendidikan. Baik. Demikian, Mas. Baik. Selain juga penelitian dan rancang bangun tadi, ada prototipe kapal Patkamla, Ya. ada pengembangan apa lagi, Bapak? Yang lain dari Subdis Litbang Indalsen, ada penelitian tentang multicopter vertical take-off landing atau VTOL fixed wing drone untuk maritime surveillance. Jadi manfaat dari drone ini adalah bisa digunakan sebagai pengawasan maritim atau maritime surveillance untuk memantau aktivitas di wilayah perairan, baik yang terjadi di permukaan laut maupun di bawah permukaan laut. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya aktivitas ilegal maupun ancaman yang bisa mengancam kita atau adanya pelanggaran hukum. Hasil yang dicapai atau dari adanya pembuatan drone VTOL ini adalah kita memiliki drone yang mampu terbang selama 42 menit dengan kecepatan jelajah sekitar 53 knots dan ketinggian maksimum setinggi 3.280 feet atau sekitar 1.000 meter. Kemudian pada saat drone itu mengirimkan data berupa video antara drone dengan stasiun pengendali di tanah atau ground control station, itu mendapatkan jarak 2 km. Dan drone mampu menjelajah sejauh 15 km. Itu sudah dipakai, Bapak, ya? Sudah dipakai. Kemudian untuk drone VTOL ini kita serahkan ke pus penerbal di Surabaya. Baik. Jadi karena untuk kebutuhan drone di pus penerbal kan ada skuadron drone gitu. Ya, jadi. baik. Berarti itu yang pernah ditampilkan pada saat Indo Defense, Bapak, ya? Ya, betul, Mas. Jadi Baik. Banyak hasil penelitian pengembangan dari Distrik Bangal yang sudah kita tampilkan pada perhelatan lalu, yaitu event Indo Defense yang lingkupnya adalah skala internasional. Baik. Nah, salah satu yang sempat saya waktu itu melaksanakan sedikit wawancara bersama dengan perwira pertama dari Distrik Bangal dan mengetahui tentang apa maksud dan fungsi alat itu adalah bangun robotik mobile target. Oh, iya. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bapak, Oh, iya. terkait juga dengan hal itu. Oh, iya. Kemudian fungsinya buat apa dan saat ini sudah dipakai di mana? Oh, iya. Baik, Mas. Jadi para pendengar sekalian, yang tadi ditanyakan oleh Mas Herjun, betul. Jadi kita tahun 2024 juga penelitian rancang bangun robotik mobile target. Baik. Di sini tujuannya adalah untuk melatih atau untuk meningkatkan kemampuan personil-personil penembak-penembak kita. Jadi pasukan yang terlatih tentunya hasilnya akan optimal pada saat diturunkan di lapangan. Agar dia bisa maksimal di dalam penugasan tentunya harus dilatih. Inilah tujuannya dibuat rancang bangun robotik mobile target. Jadi alat ini bisa beroperasi hingga jarak 1.000 meter dari sistem kendali yang disebut robot, karena sesuai dengan namanya robotik mobile target.
Jadi untuk latihan menembak jarak jauh bagi sniper. Kemudian hasil penelitian robotik mobile target ini, peralatannya pada saat Indo Defense sudah ditampilkan, jadi dimensinya sekitar panjang kurang lebih 96 cm atau hampir 1 meter lah gitu. Kemudian lebar sekitar 90 cm dan tingginya hampir setinggi manusia, sekitar 170 cm, karena tujuannya adalah untuk latihan menembak. Dan kemampuan dari peralatan ini sangat bagus karena mampu bermanuver dengan baik, kemudian mampu melaju dengan kecepatan maksimal 10 km per jam dan juga bisa dioperasikan pada medan yang kemiringannya 20 derajat. Jadi ini termasuk cukup handal karena kemiringan 20 derajat bukan kemiringan yang sedikit gitu. Saat ini peralatan robotik mobile ini diperuntukkan bagi latihan Pasmar 1 yang di Cilandak. Baik. Demikian. Baik. Nah, selain itu ada penelitian apa lagi, Pak, Bapak, untuk pembuatan? Kemudian penelitian selain itu, selain yang sudah saya sebutkan, ada juga penelitian pembuatan propelan single base untuk munisi kaliber kecil. Karena memang kebutuhan amunisi ini di jajaran kita masih sangat tergantung dengan pasokan yang diadakan. Karena kita juga harus realistis bahwa ketersediaan anggaran dari pemerintah, kita harus pintar-pintar mengelola anggaran yang ada sehingga kita membuat propelan single base ini. Tentunya tujuan yang utamanya adalah mendukung atau mengawali kemandirian alutsista kita di bidang amunisi dan senjata. Jadi Dislit Bangal melaksanakan penelitian pembuatan propelan single base ini untuk amunisi kaliber kecil, yaitu kaliber kecil antara 5,56 mm sampai dengan 12 mm. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, kesimpulannya bahwa hasil penelitian yang dilaksanakan tidak kalah dengan hasil buatan dari luar. Jadi sebagai pembanding ya Mas ya, kalau untuk perolehan dari luar negeri, saya ambil contoh dari negara X gitu ya, dia dengan propelan sekitar 2 gram, dia kecepatan peluru yang dihasilkan sekitar 679 atau 680 meter per sekon tetap. Dan untuk hasil penelitian kita untuk jumlah gram yang sedikit di bawah itu 1,7 atau 1,8 gram, kecepatan awal pelurunya bisa 550 meter per sekon. Jadi saya yakin kalau ini berat atau timbangannya ditambah, nanti kecepatannya juga hampir menyamai. Demikian Mas. Baik. Ini cuma tinggal bawa beberapa sedikit ya Bapak ya, antara perbedaannya yang tadi disampaikan oleh yang buatan negara X itu dengan yang dari Litbang. Betul. Dan ini semua apa dilaksanakan juga di Dislit Bangal yang didukung oleh tentunya para personil yang ada di Dislit Bangal itu semua, atau bagaimana Bapak? Betul Mas. Jadi para pemirsa sekalian, sesuai yang tadi saya sampaikan di awal bahwa yang berkaitan dengan penelitian senjata dan amunisi ini dilaksanakan oleh Laboratorium Induk Senjata yang berada di Madura. Artinya yang bekerja di dalam penelitian itu ya mereka-mereka personil yang memiliki keahlian bidang kesenjataan. Sehingga jangan sampai, karena ini kan berkaitan dengan yang disebut bahan peledak ya Mas ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Artinya kita sesuai dengan kebijakan pimpinan bahwa dalam setiap kegiatan itu kita harus mengutamakan zero accident, sehingga dia diawaki atau penelitiannya dilakukan oleh
personil yang terlatih sesuai bidangnya. Baik. Demikian para pemirsa. Baik, luar biasa. Dan tentunya hasilnya sangat luar biasa. Saya sangat kagum pada saat saya wawancara itu bersama dengan salah satunya dari tempat Bapak, yaitu rancang bangun robotik mobile target itu. Karena kalau kita lihat juga ini sangat berguna khususnya bagi itu kan buat pasukan-pasukan khusus Bapak ya, Betul, yang memang target itu kan bergerak. betul. Jadi sambil juga bisa melatih kecepatan, Refleks. ketepatan, dan itu juga produksi langsung buatannya dari Distrik Bangal. Ya. Kita kasih apresiasi Bapak Ya, terima buat satuan kasih. yang Bapak pimpin. Ya, mohon doa restu dari para pendengar sekalian dan Baik. juga JJ-Mers ya. JJ-Mers yang para pendengar setianya saat ini menikmati suara samudera dari Baik. ruang dengar Anda masing-masing. Baik, JJ-Mers. JJ-Mers jangan kemana-mana, kita akan break sejenak karena apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadistit Bangal itu tentang peran dari Distrik Bangal. Yang pertama adalah pastinya penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian itu tadi sudah disampaikan, pengembangan itu juga nanti akan kita tanyakan. Tapi sebelumnya kita akan break, jadi jangan kemana-mana. Dan juga untuk pendengar ataupun juga JJ-Mers yang saat ini melihat siaran kami tentunya di YouTube, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan komen. Tetap di 107,7 FM Radio Jala Soifa Jaimai. Jangan kemana-mana.